Ketemu lagi dengan saya, Khairul Fajar pribadi. Oke, pada malam hari ini kita udah kedatangan tamu di podcast pertama saya. Aku udah kedatangan tamu temenku di salah satu kegiatan di Magelang. Kali ini kita mau ngebahas soal teknologi informasi nih. Sebenarnya ini buat tugas kuliah sih ya. Cuma ya hitung-hitung buat konten juga. Oke, Mas Hitoshi. Kenal saya dari mana ya? Kok lupa aku? Aku kenal Mas Fajar ini dari salah satu organisasi di Kabupaten Magelang, yaitu Duta Wisata Kabupaten Magelang. Oke guys, jadi kita ini adalah duis bro, nggak sombong. Kita nggak menang. Kita nggak menang, tapi kita duis. Iya, kita duis. Oke, Mas Hito ngebahas soal teknologi informasi ini. Kapan sih pertama kali seorang Hitoshi ini mengenal teknologi informasi? Kayaknya pertama kali ya. Itu kayaknya pas aku SD, kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 gitu, aku agak lupa. Pertama kali itu aku kenal Facebook. Oke, Facebook. Kalau dulu di Facebook tuh nulis-nulis status gitu pakai bahasa alay nggak sih? Iya banget sih. Iya, Betul banget. Kalau nulis sayang itu nulisnya gini, Cayang, Kamoe. Kadang tuh nama-namanya akun juga alay juga ya. Namaku dulu Bima Kerens pakai Z. Oke, pakai Z. Pakai Z. Kalau punya aku dulu Fajar Bahdim. Soalnya dulu aku ngefans sama Irfan Badim. Oh, Irfan Badim ya, pemain timnas. Tapi ada temen aku dulu itu pakai nama Cynthia Imut Celaloe gitu. Emang banyak sih pas zaman itu, banyak banget sih kayak gitu. Tapi kalau dulu itu aku SD itu untuk tukar informasi ini ya pakai masih SMS ya waktu itu ya. Kalau iya, kalau Facebook itu kita harus ke warnet dulu ya. Kalau Facebook masih harus ke warnet sih saat itu. Oke, Hitoshi. Manfaat apa sih yang udah Hitoshi rasakan sampai saat ini setelah zaman sekarang nih, teknologi informasi itu apa ya, bisa dibilang modern banget gitu. Yeah. Maju banget. Oke, jadi yang dari aku rasain ya, kayak aku tuh mungkin jadi orang yang bukan orang sih, generasi dimana tuh generasi perubahan gitu. Dari awalnya kita mungkin SMS-an ya pertamanya, terus baru kenal yang namanya internet, yang dimana tuh aku pertama kenal ya Facebook itu. Nah, manfaat yang aku dapat, aku bisa komunikasi sama teman ataupun keluarga. Misalnya keluargaku lagi di luar kota atau temanku yang ada di luar kota, aku bisa komunikasi dengan mudah, dengan yang nggak perlu kayak ketemu gitu, nggak perlu harus ketemu. Kayak dulu kan mungkin surat-suratan ya, buat ini kan surat-suratan. Nah, kita nanti pas zaman sekarang itu udah kayak ya udah sih gitu. Kita buka handphone, udah mau cari teman siapa yang mau dihubungin ya udah gitu. Udah lebih enak ya. Iya, lebih enak juga. Tapi BTW dulu aku waktu SD itu jamanin banget loh. Surat-suratan tuh. Surat-suratan aku nembak cewek dulu waktu itu. Waduh. Cinta monyet dia. Pakai surat, dititip ke teman nih, nitip ya gitu. Tapi disembunyi gitu, tahu sembunyi nggak karena aku suka sama orang ini, yang aku titipin ini juga suka sama itu. Jadi dia bilang ini surat dari dia, bukan dari aku. Tapi waktu itu nggak ada dendam sih sama teman. Kalau sekarang mungkin malah jujur nesu-nesunan ya. Tapi kalau dulu enggak. Kalau aku nih ya, dulu itu pertama kali emang SMS-an. Ya surat-suratan dulu lah, SMS-an. Kemudian waktu itu zamanin BBM nggak sih? BBM, bener banget BBM. Itu juga masih alay-alay ya. Cuma di situ kita udah bisa, kalau dulu SMS itu nggak bisa ngirim gambar gitu ya. Kalau di BBM udah bisa ngepap. Bikin status. Ada gambarnya lagi di mana gitu ya, selfie, lagi pergi nih bro. Setelah BBM itu aku punya HP Android waktu SMA. Cuma
pas Android pertama kali aku masih downloadnya BBM juga sih. HP ku Android tapi chattingan dan segala macam pakai BBM juga. Iya. Akhirnya setelah beberapa tahun baru ada WhatsApp. Baru ada WhatsApp. Iya, waktu ada WhatsApp. itu Ya, aku pakai WhatsApp juga SMA kok. SMA ya, aku Iya. juga SMA sih kelas 2 waktu itu tahun 2014 2015an aku pakai kenal sama WhatsApp. Dan setelah itu ini ya, ada teknologi baru yang lebih nggak kalah keren nih. Instagram bro. Sampai sekarang masih penggunanya sebanyak banget ya. Banyak banget. Karena di sisi lain kita bisa buat story kita, terus kita bisa bikin ngepost foto ke Instagram. Ibaratkan kayak Instagram ini galeri kita ya. Iya, galeri online. Galeri online. Hitoshi Bima, Iya. manfaat apa sih yang udah didapatkan seorang Hitoshi Bima ini di zaman sekarang, dimana teknologi informasi ini udah semakin maju nih? Manfaatnya. Yang pertama sih pasti kelancaran komunikasi ya. Kelancaran. Apalagi aku kan sama keluargaku di luar kota dan aku di sini sendiri gitu. Jadi kayak mempermudah komunikasi aku sama keluargaku gitu. Terus dan gimana ya? Aku semakin kesini kan perkembangan teknologinya semakin maju gitu ya. Dan kita sebagai generasi muda tentunya nggak boleh dong ketinggalan gitu. Yoi. Nah, aku belajar banyak hal nih dari sekarang kan yang lagi ini kan maksudnya yang banyak orang pakai kan ya Instagram, bahkan TikTok, YouTube kan gitu. Nah, itu kan semua berhubungan dengan audiovisual. Nah, aku lagi belajar nih audiovisual. Nah, BTW ini semua setting ini Jadi semua ini punya dia. Lighting, lampu, kamera, mic, kamar punya dia. Dan yang edit nanti dia. Aku cuma terima beres aja. Anjay. Nah gitu sih ya, kurang lebih manfaatnya yang aku dapat itu. Karena selama aku belajar audiovisual ini, aku jadi kayak punya banyak relasi di bidang yang maksudnya peminatannya sama gitu di audiovisual. Terus aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat juga melalui kemampuan audiovisualku ini. Jadi mungkin itu salah satu sih, maksudnya kayak manfaat yang terbesar yang saat ini aku bisa rasain banget sih itu mungkin. Kalau Mas Fajar gimana? Kalau dari aku sih manfaatnya ini sih mempermudah komunikasi juga dan mempermudah kita mencari informasi. Kalau dulu kan kita baca berita itu cuma dari TV, tahu berita dari TV, kemudian baca berita dari koran-koran gitu. Cuma kalau sekarang ada berita apa nih yang viral, kita searching aja udah cepet banget gitu loh ketemunya. Yang lagi viral nih Nisa Sabian bro. Nisa Sabian, langsung searching aja langsung ketemu. Aduh, parah. Gak usah di searching, kita cari di buka Instagram deh, yang muncul itu. Iya langsung. Tapi ada dampak buruknya juga sih ya. Iya emang sih. Dampak buruknya ketika kita mudah mengakses informasi, kita mudah mendapatkan informasi, tapi kita juga nggak tahu itu bener apa enggak gitu loh. Iya benar banget. Mudah masuk dan itu nggak bisa difilter gitu loh. Nah, iya kan? Iya. Karena dunia maya ini wes terserah siapa yang pengen masuk. Yang penting viral dapat duit udah. Nah itu. Emang semua hal itu pasti ada positif sama negatifnya ya Mas ya. Nah itu tergantung cara kita gimana aja sih. Kita tuh menghadapinya tuh gimana gitu. Oke, cukup segitu aja. Sebenarnya kita mau ngobrol panjang lebar ya. Cuma karena durasi kita cuma 5 menit, paling banyak itu 10 menit lah. Kita nggak bisa ngobrol banyak-banyak. Jadi terbatas. Mungkin besok buat kalian yang suka sama pod kita, subscribe bro, biar kita besok bikin podcast lagi. Yoi. Nggak cuma podcast bro. Tidak usah